Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Dalam Injil hari ini, Injil Matius, bab 17 ayat 10-13. Murid-murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi mereka tidak mengenal dia, malah berbuat sekehendak hati terhadapnya." Maka mengertilah murid-murid bahwa yang dimaksudkannya adalah Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, para ahli Taurat dan banyak orang Israel menantikan seorang Elia yang datang dengan kemegahan, api dari langit, dan kuasa politik yang dahsyat seperti Elia di Gunung Karmel. Mereka melewatkan Elia yang sejati, yakni Yohanes Pembaptis yang datang dengan pakaian sederhana dari bulu unta. Dia makan belalang dan madu liar, dan dia berseru-seru di padang gurun. Maka pertanyaan untuk kita, apakah kita juga sedang menunggu penyelamat sesuai dengan gambaran kita sendiri? Mungkin itu adalah kekayaan uang yang banyak, jabatan yang lebih tinggi, mujizat yang mencolok, imam-imam yang karismatik, atau juga komunitas-komunitas yang sempurna. Sementara Tuhan itu sering datang justru dalam hal-hal yang kecil, biasa, bahkan mengganggu seperti suara hati yang menegur, saudara yang mungkin menyebalkan, atau kegagalan yang memaksa kita untuk bertobat. Yesus berkata, Yohanes adalah Elia yang dijanjikan. Kita bisa baca dalam kitab Maleakhi bab 3 ayat 23 sampai dengan 24. Ini bukan reinkarnasi, tetapi pemenuhan peran. Elia lama menghadapi Raja Ahab dan Isabel. Yohanes Pembaptis menghadapi Herodes dan Herodias. Elia itu diburu sampai ke padang gurun. Yohanes lahir dan besar di padang gurun. Elia dibunuh, hampir mati karena ancaman Isabel. Dan Yohanes Pembaptis benar-benar dipenggal kepalanya. Yesus ingin kita mengerti bahwa jalan Mesias selalu melalui jalan salib, dan pendahulunya harus menderita. Maka tragedi terbesar itu bukan karena Yohanes dibunuh, tapi karena orang-orang tidak mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Mereka hanya melihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang kurang waras dari padang gurun. Dia bukan suara Allah. Kita pun bisa melakukan hal yang sama, mengabaikan suara kenabian di sekitar kita. Mungkin anak kecil yang berkata jujur, pasangan yang menegur, mungkin juga kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar tetapi benar. Imam yang khotbahnya biasa saja, tetapi
ada kedalaman pesannya di sana. Atau orang miskin yang minta tolong. Bisa juga suara peneguhan, teguran dari teman-teman sekomunitas. Semua itu bisa jadi Yohanes Pembaptis versi hari ini yang Tuhan kirim untuk mempersiapkan hati kita menyambut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Adventus adalah waktu Elia datang kembali dalam hidup kita. Tuhan sedang mengutus banyak Yohanes Pembaptis hari-hari ini untuk kita. Kesunyian doa yang mungkin terasa kering, pengakuan dosa yang memalukan, orang-orang yang mengganggu kedamaian kita, berita duka atau kegagalan yang memaksa kita untuk semakin rendah hati. Mari jangan tunggu mujizat besar baru kita mau bertobat. Yesus sudah datang dan masih terus datang. Lewat hal-hal sederhana yang sering kita anggap tidak layak sebagai utusannya. Mari kita ambil waktu hari ini untuk melihat diri kita. Semoga kita boleh mengalami terus-menerus pembaharuan diri, hidup, dan kita boleh melihat dengan mata bahwa Allah sungguh hadir menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua. Jangan lewatkan Elia yang diutus hari ini dalam diri Yohanes Pembaptis yang datang untuk meluruskan hati kita yang mungkin sedang dibengkokkan oleh situasi batin kita, oleh situasi dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.